Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan berikan kesempatan kali ini kepada Pak Bitor untuk menanggapi kalau tadi Bang Andi menyebutkan jangan-jangan belum move on. 4 kelompok begitu ya Bang Andi ya, silakan. Saya gini ya, saya kan menggunakan hak saya ya, hak politik saya karena saya mendapatkan informasi yang cukup. Kalau tidak cukup saya nggak berani. Jadi saya datang kemari karena saya dapat 1 poin baru lagi. Jadi kan kita merasa aneh pertengkaran antara Roy Suryo sama Rismond terhadap UGM itu kan. Terus saya pikir ini apa sih masalahnya kok. Nah, maka terus saya telusurin. Saya dapatlah dari Solo begini. Terus dari Jakarta saya dapat begini. Terus kemarin saya dapat informasi kan dari Pak Widodo, Solo itu bukan 3 tapi 6. Saya Pak Pras juga menyebut begitu. Yang disebut Bitor itu salah, bukan 3, 6. Kan ada berapa orang lagi kan. Terus Mas Pras bilang Bitor bukan pengurus partai. Betul dong. Kan ada sedikit orang aja yang namanya elit itu kan. Tapi pemenangan itu kan bertanggung jawab sebagai kader. Saya bertanggung jawab untuk pemenangan di kecamatan saya aja. Karena kan nggak mungkin dong kan saya, ya itu kan ada kepengurusan. Jadi kalau dibilang saya berbeda ya enggak. Partai itu kan ada struktur. Kita ini kan di tingkat kecamatan sama di tingkat kelurahan. Jadi kita bertanggung jawab kemenangan di situ. Pengambil keputusannya iya dong. Makanya partai itu kan ada DPP, DPD, DPC kan. Jadi maksudnya tidak perlu ada di tim intinya untuk kan mengetahui informasi itu ya? Itu kan sudah diatur sendiri. Kan ada aturannya siapa yang bisa situ kan boy. Itu kan. Kita ini tingkatnya kecamatan. Ya kan? Tapi saya pernah jadi anggota dewan. Saya punya dapil. Pada waktu 2013-14 pemenangannya Jokowi, saya memenangkannya di dapil saya, Jawa Barat 2. Saya anak buahnya Luhut waktu itu kan di Bravo 5, full logistik. Saya terus masuk ke KSP, jelas dong. Karena saya bekerja untuk Jokowi. Jadi kalau dipertanyakan Anda bukan tim kampanye, itu bisa Anda bantah? Tim kampanye itu gini, kalau sudah partai menentukan seorang atau pasangan menjadi kandidat, ya kita harus ikut di belakang itu namanya rampak barisan kalau diperhatikan. Setelah diputuskan partai, semua harus ikut bekerja. Jadi kampanye itu ya seluruh kita pribadi. Saya beli baju kotak-kotak ke Solo, saya bagi di kecamatan saya di PAC. Jadi maksudnya Anda menegaskan peran Anda di situ, Anda cukup tahu prosesnya ya, Pak Bitor ya? Ya dong, kalau kita harus beri kan tahu pengambilan keputusan partai itu kan gimana. Jadi kan. Kalau tadi tapi yang saya mau jelaskan, apa yang disampaikan oleh Pras bahwa Bitor nggak paham, betul. Apa yang dibilang Pras itu betul. Saya menyebut 3, dia bikin tambah lagi menjadi 6 kan. Berarti kan betul. Jadi yang saya mau gambarkan ada tim dari Solo, ada tim dari Jakarta. Yang tadi saya bilang ini 3, ditambah sama Pras 3, ditambah Widodo 3. Jadi kan nggak ada masalah bagi saya. Nah jadi saya menggunakan ungkapan saya, terus ada orang membantah, silakan aja. Bitor itu sudah mati, ya silakan. Bilang mati mau bilang apa kita bantah-bantah orang. Terus kita dibilang begini, biarin aja, itu kan hak politik dia. Jadi kalau disebut tidak move on, juga biarkan aja? Ya, bilang itu kan hak politik dia. Tapi kan saya terus berjalan. Hari ini menemukan orang. Tiba-tiba karena kemarin Pak Iman itu ada bertelepon ke TV kemarin itu, ada teman yang paham. Aku kenal orang ini, aku yang bela dia pada waktu dia dipecat di Universitas Mustopo Beragama. Lah, kok bisa? Datang kau? Datang. Jadi dia ceritakan bahwa profesor ini palsu. Nah, udah sampai situ aja. Jadi salah satu dasar Anda. Bahasa bagi saya. Jadi apa yang muncul terhadap si Pak Iman ini ternyata punya latar belakang yang begitu. Bahwa dia bersalah apa itu belum. Tapi saya hanya ingin menyatakan dia profesor palsu, punya kios di situ. Nah, itulah. Dasar Anda di situ ya? Iya, Pak Bitor. Ini fitnah lagi, itu nggak artinya profesor? Siapa yang memberikan gelar profesor itu? Nggak tahu, saya di Mustopo ditulis namanya profesor. Bukan, profesor itu diberikan setelah dia mendapatkan doktor dan dia mengajar. Di suatu universitas, diusulkan universitas, yang memberikan profesor itu siapa? Nggak tahu saya. Nah, udah. Yang saya tahu, yang tahu saya ini kan katanya. Kalau dibilang beliau memang rektor dari Universitas Mustopo Beragama, ya. Ketika dia jadi wakil menteri, ya jelas dong harus melepaskan yang namanya rektor jabatan itu, karena dia wakil menteri, ya kan?
bukan nggak boleh lagi dia sebagai pejabat itu lagi, karena dia sudah pejabat publik. Oke. Ini yang clear ya. Bagaimana saya yang katakan profesor itu adalah palsu. Profesor itu ya itu tercatat di Mendikti. Ya, itu tercatat loh. Nomor serinya sekian kapan diangkat, universitas mana yang mengusulkan. Itulah yang menentukan. Mana ada profesor palsu. Beliau itu lulusan doktornya itu dari Universitas Pajajaran. Oke. Itu jelas ya. Nggak usah lah kita percaya omongan Bitor lah. Karena semua itu lompat-lompat semuanya dan Oke, itu tidak, saya kasih kesempatan tidak lagi. masuk ke pikiran kita. Ya, biarin aja dia ngomong. Mau saya suruh ngomong dia. Oke. Saya ketemu orang tadi pagi datang. Oke. Orang yang membela si profesor ini. Karena profesor ini diberhentikan. Makanya terus ada tuntutan. Ini perkara, ada perkara nih. Nanti saya akan bawa suatu saat berkas perkara gugatan itu. Ada. Oke, itu Anda simpan ya? Ya, sampai situ aja. Baik, Bang Salvatore, saya minta Izin komentar ya, Anda. ini kayaknya menarik, tapi jauh dari esensinya. Apa yang dimaksud oleh, maaf, saya panggil Bapak, karena Bapak lebih tua, harusnya Bapak mengajarkan poin-poin yang baik terhadap kita kaum-kaum muda. Misalnya apa? Hal-hal yang bukan persoalan, yang tidak ada persoalan, jangan menjadikan itu persoalan. Kenapa? Karena sayang nanti jejak digital hari ini kemudian akan dimunculkan kepada siapa? Anak cucu kita. Kenapa saya bilang demikian, Pak? Izin. Persoalan ini ijazah palsu. Bapak menyatakan, Bapak ketemu si A, si B, menyatakan kata-kata dari sinilah, dari sinilah. Semua perkataan yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Pasti. Bukan pasti, bisa apa enggak? Bisa. Bisa, Ya. oke. Berarti Bapak menyatakan di depan forum disaksikan oleh ribuan orang. Tadi Bang Rafli sempat singgung, semua orang punya hak, oke? Hak hukum yang dimaksud adalah ketika Bapak menyampaikan, Bapak juga bertanggung jawab, Iya. oke? Iya. Ketika Bapak menyatakan bahwa ini tidak benar, Bapak siap membuktikan itu? Buktinya nanti tertulis ada. Bahwa Buktinya dia di mana? digugat. Tolong sampaikan, Pak. Ini forum terbuka jangan- untuk jangan umum. sekarang. Terbuka Saya untuk baru umum. dapat informasi Nah, kan tadi. persoalan seperti inilah. Menyatakan ada bukti, jangan sekarang. Terus hadir di sini untuk apa kalau kita tidak menunjukkan kebenarannya? Jadi acaranya memang mau tanya itu enggak kan? Oh, kan itu salah satu yang kemudian kita bergulir kemudian. Ini kan Iya. kalau ngomong esensi baru ada sinambungnya di sini. Kalau enggak jauh lah. Oke. Bapak ngomong kemana, kita ngomong kemana. Oke. Silakan. Ya itu pertanyaan saya sederhana. Ya. Ditunjukkan buktinya. Ya. Jangan menyatakan kata A, kata B. Ya besok ganti orang lagi kata A, kata B. Nggak selesai-selesai persoalan ini. Ya. Ya kan? Ya. Tadi Bang Rafli berkali-kali menyatakan hak hukum. Kita hormati itu. Makanya kita junjung setinggi-tingginya. Bagaimana kita junjung? Junjung persoalan-persoalan yang benar, hukum-hukum yang benar, persoalan ini diselesaikan dengan benar. Tapi kalau Bapak melenceng ke sana kemari menyatakan A, B, kata-kata A, B, kemudian tidak bisa dibuktikan di sini, Bapak menyatakan nanti dan nanti, ini untuk apa Nanti motifnya? Oke, Pak Bitar, silakan. saya buktikan di pengadilan aja. Oke. Kalau nanti Pak Profesor Pak Iman itu menggugat saya, Ini ya kan? nyambung Pak, nah, izin. menggugat saya dibawa ke pengadilan. Nanti saya Jangan buktikan. sampai- Saya bawa teman Pada saya tadi. prosesnya nanti. Saya bawa Ya, teman tadi. jangan sampai kejadian terulang. Mengadu berharap pada siapa? Pihak kepolisian. Mengadu berharap pada siapa? Pihak pengadilan, kejaksaan. Oke? Ini kita yang memulai. Ketika di sana ditentukan bahwa ini tidak benar, ini diberhentikan, ini salah, tidak terima, tidak puas. Nah, dalil tidak puas ini menjadi pintu masuk lagi terhadap ujaran kebencian lainnya. Terhadap provokator-provokator lainnya. Yang seperti inilah. Harapan kita jangan dah, stop. Kita fokus pada hal-hal yang hari ini. Misalnya, yang menjadi perhatian publik, persoalan di Sukabumi. Ya kan? Mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang terjadi di sana? Oke. Oke, itu isu lain ya. Kami juga pasti Ya, bahas Iya, itu. kalau kita itu debat menarik. ijazah aja, jangan yang lain dulu. Iya. Ijazah enggak, kasih Rusaknya lebih durasinya. parah. Persoalan Rusak seperti ini, ijazahnya lebih parah. persoalan seperti ini, Bapak sampaikan berkali-kali terhadap katanya itu cukup. Saya minta dengan hormat, jangan sampai ini menjadi pembelajaran buruk, penyesatan buruk terhadap opini-opini publik. Oke. Oke, Saya kami dapat pikir poin itu. Anda. Bang Rafli, silakan. Gini, kalau kita berdiskusi itu, sampaikan strong point kita, argumentasi kita apa. Jadi saya kira kalau soal imbauan, perasaan publik dan lain sebagainya,
itu adalah konsekuensi dari omongan kita. Nanti setelah diskusi ini publik akan tahu orang percaya pada Bitor atau percaya pada beliau, kan begitu. Salvatore. Tapi yang Pak Salvatore, San Salvatore, Iya. nah, itu ibu kota El Salvador ya, San Salvador. Ya. Nah, jadi kita sampaikan strong point kita dalam waktu yang terbatas ini, kan jelas Bitor mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi, bukan keyakinan, dia mendapatkan informasi bahwa begini dan lain sebagainya. Polisi kan harusnya bertindak dong. Panggil Bitor, panggil orang-orang yang dia sebut untuk diklarifikasi. Kalau kita bicara tentang sebuah investigasi, ya polisi udah tahu ilmunya. Kalau Anda maling bukan? Nggak mungkin orang bilang, oh enggak, saya bukan maling, selesai. Bukan begitu. Ini adalah sebuah teknik untuk melakukan mengolah informasi. Karena itu, menurut saya kalau kita bicara bukti dan lain sebagainya, ya buktinya nanti disampaikan ke pihak penegak hukum, kan begitu. Entah dia sebagai tersangka, entah dia sebagai terlapor atau apa. Yang paling penting adalah kalau dalam diskusi ini, kita sampaikan pendapat kita apa. Jangan sampai kemudian orang merepresi. Oh, Anda nggak boleh menyampaikan itu lagi. Itu fitnah, fitnah dan tidak fitnah bukan kita yang menentukan. Biarlah rakyat Indonesia yang akan menentukan, akan percaya atau tidak, siapa yang dia percaya omongannya dan siapa yang tidak. Toh saya juga baca di sini, ya kan? Misalnya komentarnya banyak sekali. Tidak sedikit yang menghina saya, memaki saya. Tapi saya menganggap itu bagian dari sebuah demokrasi. Kalau Anda tidak mau berpendapat di muka publik, ya udah pulang aja, diam aja di rumah. Tidak akan ada orang yang mengkritik Anda. Tapi begitu Anda berpendapat, bisa jadi pendapat Anda akan memancing pro dan kontra. Tapi saya pakai Descartes kalau nggak salah ya, atau Voltaire. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya, tapi akan saya bela mati-matian kebebasan Anda untuk menyatakan pendapat. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Perkara kemudian nanti pendapat saya bakal dipercaya atau tidak, ya biarlah penonton CNN Indonesia yang akan menghukum kita kalau kita nggak butuh, kan begitu. Bang Andi, saya kasih kesempatan pada Anda. Ya, jadi ini menarik juga gitu ya. Karena kita masalah saya 2012 lah menceritakan itu. Kita kembali ke masalah ijazah 2012 Pilgub. Apa yang disampaikan Bung Bitor ini, karena beliau itu di luar dan mendapatkan di luar dari tim dan mendapatkan informasi dari katanya-katanya. Kemarin dia mengatakan Widodo otaknya, kemudian berubah menjadi Denny Iskandar. Ketika Denny Iskandar mengatakan saya tidak pernah berhubungan dengan Mas Bitor atau mengkonfirm, menyuruh Bung Bitor untuk melakukan sesuatu, nggak ada. Ya kan? Mas Widodo hadir di situ juga mengklirkan itu, karena dia dituju sebagai otak. Kan nggak ada, dibantah itu semua. Masuk ke Pak Irman. Ini semua mencari celah-celah itu, ya. Nah kembali lagi tadi dibilang dipecat, profesornya palsu. Di mana akal sehat kita untuk berpikir untuk bisa menerjemahkan apa yang dimaksud oleh keinginan Bung Bitor itu, ya kan? Kalau kita melihat pasar pramuka, kalau dari sisi Pak Irman sudah menjelaskan juga, dia telepon langsung pakai telepon saya berikan kepada Pak Irman. Kan begitu. Jadi menurut Anda harusnya tidak ada narasi dan pertanyaan seperti itu? Tidak ada, harusnya kayak begitu, pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya kan, enggak, artinya beginilah. Kalau kita ingin memberikan atau mengucapkan sesuatu itu yang tendensius untuk ke suatu orang, harus ada bukti. Kalau ada bukti, nah ini buktinya loh. Jadi maksud Anda pun berdalil di publik, buktinya ada bukti, ditunjukkan. Jangan katanya-katanya terus. Kalau kita katanya-katanya, yang tadinya jadi kader bisa jadi keder. Baik, tahan dulu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.